Teori kritik sastra Indonesia periode kritikus sastrawan. Dalam konteks teori kritik sastra Indonesia, periode kritikus sastrawan mencakup pendekatan-pendekatan yang berkembang pada setiap era sastra, terutama terkait dengan bagaimana sastrawan menilai dan mengkritis karya sastra yang ada. Setiap periode menunjukkan perubahan dalam cara para sastrawan mengapresiasi dan mengkritik karya sastra sesuai dengan latar sosial, politik, dan budaya di masanya. 1. Periode Balai Pustaka tahun 1900 sampai dengan 1930. Pada periode ini, sastra Indonesia mulai berkembang dengan munculnya penerbit Balai Pustaka yang memainkan peran sentral dalam penyebaran karya sastra di Indonesia. Teori kritik sastra yang berkembang pada masa ini lebih bersifat normatif dan didaktik, yaitu berfokus pada aspek moralitas dan pendidikan. Sastra dianggap sebagai alat untuk mendidik masyarakat, terutama dalam menghadapi pengaruh kolonialisme. Kritik sastra yang muncul cenderung konservatif karena banyak dikendali oleh pemerintah kolonial yang menghendaki sastra yang tidak mengancam kestabilan politik. Kritik. Meskipun sastra pada periode ini memiliki peran edukatif, kritik sastra seringkali sangat berbatas oleh konteks politik. Karya-karya yang dianggap tidak sesuai dengan norma sosial atau yang berpotensi mengkritik pemerintahan kolonial akan mendapatkan pengawasan yang ketat. Kritikus pada masa ini cenderung menilai karya sastra berdasarkan sesuainya dengan nilai-nilai moral yang kebudayaan yang ada pada saat itu, yang terkadang menyempitkan peran sastra sebagai bentuk ekspresi kreatif yang bebas. Contoh, karya Siti Nurbaya, karya Mara Rosli, yang meskipun menggambarkan cerita yang kuat tentang cinta dan pernikahan, tetap mengikuti norma sosial yang berlaku dan tidak mengkritik sistem kolonial secara langsung. Kritikus sastra pada masa itu lebih mengapresiasi nilai moral dan cerita tersebut. 2. Periode Pujangga Baru 1933 sampai dengan 1942. Periode ini menandai adanya pergerakan yang lebih dinamis dengan munculnya semangat kebangsaan dan nasionalisme. Para sastrawan pada masa ini mulai menyuarakan kemerdekaan Indonesia, baik dalam hal politik maupun kebudayaan. Kritik sastra pada periode ini lebih terbuka dan berfokus pada perjuangan nasional dan identitas budaya Indonesia. Teori kritik sastra yang berkembang banyak dipengaruhi oleh gagasan kebangkitan nasional dan semangat perlawanan terhadap kolonialisme. Kritik. Namun meskipun kritik sastra pada masa ini mulai lebih progresif dan terbuka, adanya kecenderungan bahwa sastra menjadi terlalu ideologis, di mana para kritikus lebih menilai karya sastra berdasarkan seberapa besar kontribusinya terhadap perjuangan nasional dan pembentukan identitas bangsa. Pendekatan ini bisa mengabaikan kekuatan artistik atau estetika dalam karya sastra itu sendiri. Sastra bukan hanya dianggap sebagai alat untuk menyampaikan pesan politik, tetapi juga mulai dilihat sebagai sarana untuk memperkenalkan Indonesia di mata dunia. Contoh, kritik terdapat novel Hamka seperti Di Bawah Lindungan Ka'bah yang mengangkat tema agama, perjuangan moral, dan nasionalisme mendapatkan sambutan positif karena dianggap menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai-nilai agama dan kebangsaan dalam meraih kemerdekaan. 3. Periode Angkatan 45 pada tahun 1945 sampai 1950-an. Periode ini terjadi pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, di mana sastra mulai lebih bebas dan tidak lagi dibelenggu oleh kontrol kolonial. Para sastrawan angkatan 45 seperti Chairil Anwar, Sultan Takdir Al-Jabana, dan lainnya mengusung sastra yang lebih berani dan terbuka terhadap eksplorasi ideologi. Kritik sastra pada periode ini mulai lebih kritis terhadap masalah sosial politik dan kebudayaan pasca kemerdekaan. Sastra dianggap sebagai alat perjuangan untuk membentuk karakter bangsa Indonesia yang baru.
kritik. Sementara kritik sastra pada masa ini sangat beragam. Satu masalah utama adalah kecenderungan kritik sastra yang terlalu ideologis, yang menjadikan sastra seolah-olah hanya sebagai alat untuk menyuarakan ideologi tertentu, baik itu nasionalisme, sosialisme, atau bahkan marxisme. Kritik yang sangat politis ini seringkali mengabaikan dimensi estetika dan ekspresif dari karya sastra itu sendiri. Banyak karya sastra yang sangat fokus pada isu-isu sosial politik, yang kadang mengorbankan sisi artistik dan keindahan sastra. Contoh, kritik terhadap gerakan Sultan Takdir Al-Jabana seperti Layar Terkembang yang menekankan pada perbaruan sosial dan budaya Indonesia, serta peran penting pendidikan dalam membentuk bangsa. Seringkali kritik terhadap karya ini lebih berfokus pada kesesuaian karya dengan ideologi kemerdekaan dan modernisasi daripada nilai artistik dan estetikanya. Kesimpulan kritik: dalam ketiga periode ini, kritik sastra Indonesia mengalami perubahan yang signifikan dari yang awalnya konservatif dan normatif pada masa Balapustaka menjadi lebih ideologis dan politis pada periode Pujangga Baru dan Angkatan 45. Setiap periode memiliki kekuatan dan kelemahan dalam pendekatan kritik sastra. Periode Balapustaka terlalu terbatas pada norma moral yang seringkali membatasi kebebasan kreatif. Sementara periode Pujangga Baru dan Angkatan 45 cenderung lebih terbuka, namun seringkali terjebak dalam kepentingan ideologi yang mengesampingkan aspek estetika karya sastra.